Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasalim. Langit pagi di pinggiran Jawa Timur memancarkan cahaya cerah. Awan tipis bergerak pelan di ufuk barat. Wali Paidi berdiri di tepi sungai kecil, membasuh wajahnya dengan air yang dingin segar. Di tangannya, tas kecil berisi kitab dan beberapa bungkusan kain lusuh, yang selalu ia bawa kemanapun pergi. Hari itu, ia berencana mengunjungi sahabat lamanya, di sebuah pesantren pedalaman, jaraknya ratusan kilometer dari tempatnya berdiri sekarang. Namun, perjalanan biasa lewat darat, akan memakan waktu sehari penuh. Dalam hati, Wali Paidi berbisik, "Bismillah. Kali ini kita pakai jalan pintas yang Allah berikan." Ia duduk bersila di atas sebuah batu, menutup mata, lalu membaca doa yang diwariskan gurunya, rangkaian hizib dan zikir yang dengan izin Allah, untuk menggunakan ilmu melipat bumi. Udara di sekelilingnya tiba-tiba bergetar halus. Daun-daun bergoyang, meski angin tak bertiup. Suara gemericik air terasa semakin jauh, seperti meredup ke ujung dunia. Saat membuka mata, tanah di bawah kakinya sudah tak sama, ia tak lagi berada di tepi sungai. Yang kini terbentang di depannya, adalah hutan raksasa, pepohonannya menjulang setinggi belasan meter, batangnya sebesar pelukan 5 orang dewasa. Udara pengap, bercampur bau tanah lembab menyergap hidung. Burung-burung yang belum pernah ia lihat, beterbangan di antara kanopi pohon. "Loh, ini kok aneh. Kayak bukan hutan daerah Jawa," gumamnya sambil menggaruk kepala. Dari arah semak, terdengar bunyi ranting patah. Muncullah seorang lelaki tua berkulit gelap, bertelanjang dada, membawa tombak dan tas anyaman rotan. Rambutnya panjang terikat, matanya tajam penuh curiga. "Siapa kau? Dari mana?" tanyanya dengan logat asing. Wali Paidi menangkupkan tangan di depan dada, tersenyum ramah. "Saya, musafir, Pak." Kayaknya nyasar. Orang tua itu mengernyit. "Ini hutan Borneo, nak. Dari logat bicaramu, kau pasti bukan orang sini." Wali Paidi membeku. Borneo, itu berarti ia ada di Kalimantan. Hatinya berdesir, betapa jauhnya ia melenceng dari tujuan. Tetapi, nalurinya mengatakan tak ada yang kebetulan di dunia ini. Lelaki tua itu, yang memperkenalkan diri sebagai Pak Laga, mengajak Wali Paidi ikut ke desanya. Perjalanan memakan waktu hampir 2 jam, berjalan kaki menembus hutan. Mereka melewati rawa-rawa kecil, mendengar suara monyet ekor panjang, dan teriakan burung rangkong. Ketika desa mulai terlihat, suasananya terasa aneh. Rumah-rumah panggung dari kayu ulin berdiri rapat, namun pintu-pintunya tertutup rapat. Beberapa jendela hanya terbuka sedikit, seolah orang di dalamnya mengintip dengan penuh waspada. Tak ada anak-anak berlarian, tak terdengar tawa atau obrolan warga. "Pak Laga, kok sepi sekali?" tanya Wali Paidi. Pak Laga menghela napas panjang. "Nanti kau akan tahu, malam di sini tidak aman. Apalagi bagi pendatang." Ucapan itu diiringi tatapan serius. Wali Paidi mulai merasa, perjalanan yang katanya hanya nyasar ini, mungkin adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dalam hati, ia berbisik, "Ya Allah, Engkau pasti punya maksud." Malam itu, dari rumah panggung sederhana yang disediakan untuknya, Wali Paidi menatap keluar. Angin malam Kalimantan, membawa aroma hutan dan bunyi serangga. Di kejauhan, ia melihat siluet pohon bergoyang aneh, seakan ada sesuatu yang bergerak di antara cabangnya. Ia belum tahu, di desa ini sedang berkeliaran teror, yang membuat setiap orang tidur dengan ketakutan, teror yang akan mempertemukannya dengan musuh yang jauh berbeda dari yang pernah ia hadapi sebelumnya. Malam di kampung pedalaman Kalimantan itu, turun seperti tirai hitam yang berat. Cahaya lampu minyak di rumah-rumah panggung, menyala redup, lebih mirip nyala kunang-kunang, ketimbang lampu penerang.
Angin dari arah hutan, membawa suara-suara aneh, lenguhan binatang, desis daun, dan kadang bunyi yang tak bisa Wali Paidi kenali. Pak Laga, tuan rumah yang memberinya tumpangan, sibuk mengganjal pintu dengan balok kayu. Jendela ditutup rapat, bahkan lubang angin di dinding papan ditutup kain. Di sini, kalau malam jangan ada celah terbuka. Jangan keluar rumah, apalagi bicara keras-keras, ucapnya dengan nada tegas. Wali Paidi duduk di lantai rumah panggung, matanya mengamati gerak-gerik Pak Laga. "Pak, kenapa semua orang di desa ini seperti sembunyi? Apakah karena hewan buas?" Pak Laga terdiam, lalu menatapnya lekat-lekat. "Bukan hewan, tapi kuyang." Kata itu diucapkan lirih, seakan takut terdengar oleh sesuatu di luar. Wali Paidi mengangkat alis. Ia pernah mendengar kisah dari para musafir, kuyang adalah makhluk gaib, dalam rupa kepala wanita, yang melayang dengan organ tubuh menjuntai, haus darah, terutama darah ibu hamil dan bayi. Namun mendengarnya langsung dari penduduk, membuat bulu kuduknya sedikit meremang. "Sudah 3 bulan ini, kami tak bisa tidur tenang," lanjut Pak Laga. "Bayi-bayi mati mendadak, tubuhnya pucat, dan di dekat jendela ada bercak darah. Kadang ada warga yang melihatnya melayang di langit, matanya merah seperti bara. Tapi tak ada yang bisa menangkapnya." Tiba-tiba, tuk, terdengar suara di atap rumah. Pak Laga terdiam. Ia memberi isyarat kepada Wali Paidi untuk tidak bergerak. Lampu minyak dimatikan, meninggalkan mereka dalam gelap pekat. Hanya cahaya bulan dari celah papan yang memberi sedikit penerangan. Dari luar, terdengar bunyi desiran angin lumayan kencang, lalu suara melengking panjang. Suara itu membuat udara di sekitar rumah seperti bergetar. Wali Paidi memejamkan mata, membaca ayat kursi perlahan. Ia bisa merasakan getaran hawa panas yang aneh, merayap dari arah jendela. Bayangan melintas cepat di luar, terlalu cepat untuk ditangkap mata biasa, tapi cukup untuk melihat rambut panjang terurai, dan kilatan mata merah menyala. Pak Laga berbisik hampir tanpa suara, "Dia lewat." Makhluk itu berputar sekali mengelilingi rumah, lalu terbang menjauh. Hening kembali, tapi hening yang mencekam, seolah semua makhluk di sekitar rumah menahan napas. Setelah beberapa menit, Pak Laga menyalakan kembali lampu minyak. "Kau lihat, itulah alasan kami hidup seperti ini. Semua lelaki desa berjaga malam, tapi kuyang itu selalu lolos. Kami tak berani melawannya, karena katanya ia bukan sembarang kuyang. Ilmunya tinggi, tak mempan senjata." Wali Paidi menarik napas panjang. Hatinya mulai memahami, ia tidak nyasar sembarangan, melainkan diantar oleh takdir, ke tempat yang sedang meminta pertolongan. Dalam hatinya, ia berkata, "Ya Allah, kalau ini ujian yang Engkau titipkan, izinkan hamba menunaikannya." Namun, ia memilih untuk tidak langsung bertindak malam itu. Ada sesuatu yang ingin ia pelajari lebih dulu, tentang desa ini, tentang siapa sebenarnya kuyang itu, dan rahasia yang membuatnya begitu sulit dikalahkan. Dan ia tahu, malam-malam berikutnya mungkin akan jauh lebih berbahaya. Pagi itu, matahari di kampung pedalaman Kalimantan, menembus sela pepohonan, menciptakan pola cahaya di tanah. Suara burung-burung terdengar riang, seolah tak ada teror yang membayangi malam sebelumnya. Namun di desa, wajah-wajah muram tetap terlihat, di antara warga yang keluar rumah sekadar mengambil air, atau memberi makan ternak. Pak Laga mengajak Wali Paidi, berjalan menuju rumah kepala adat. Rumah panggung itu lebih besar dari yang lain, dibangun dari kayu ulin yang menghitam karena usia. Tangga kayu berderit saat mereka naik. Di dalam, duduklah seorang pria tua berwajah teduh namun tegas, mengenakan ikat kepala khas Dayak, dan kalung manik-manik berwarna merah hitam. Di sampingnya, tergantung mandau pusaka, dengan ukiran naga di gagangnya. "Selamat datang, musafir," sapa kepala adat dengan suara berat. "Aku adalah Jaga Palung, penjaga desa ini. Pak Laga sudah menceritakan sedikit tentangmu.
Katanya kau, nyasar. Wali Paidi tersenyum kecil. Ya, nyasar. Tapi saya yakin, Allah yang menuntun langkah ini kemari. Kepala adat mengangguk pelan, lalu wajahnya mengeras. Kalau begitu, kau juga pasti sudah mendengar tentang Kuyang. Wali Paidi mengangguk. Saya bahkan melihat bayangannya tadi malam. Jaga Palung menarik napas panjang. Kuyang itu bukan sembarang makhluk. Asalnya adalah seorang perempuan dari desa ini, bernama Inai Ngaju. Dia dulu terkenal cantik dan pintar meramu obat, tapi juga sombong. Ia mencari cara untuk mempertahankan kecantikannya tanpa penuaan. Sayangnya, ia memilih jalan gelap. Ia lalu bercerita, bertahun-tahun lalu, Inai Ngaju berguru pada seorang dukun hitam dari perbatasan. Ia diajari ilmu, yang memungkinkannya memisahkan kepala dari tubuh, untuk mencari darah segar sebagai obat awet muda. Namun, harga yang harus dibayar, adalah kehilangan jiwanya secara perlahan. Semakin lama ia menjadi kuyang, semakin haus darahnya. Dan sekarang, ia tak lagi memilih korban. Bayi, orang sakit, bahkan orang sehat pun ia serang, kata Jaga Palung dengan nada getir. Wali Paidi menyimak dengan seksama. Lalu, mengapa kalian tidak menangkapnya? Kepala adat menunjuk ke arah mandau di dinding. Kami pernah mencoba. Semua senjata memantul dari tubuhnya, seperti membentur besi. Dia terlindungi oleh perjanjian gaib, dengan makhluk dari alam lain. Bahkan, para dukun putih yang kami panggil pun gagal. Ada yang sakit keras setelah berhadapan dengannya. Wali Paidi menunduk sejenak. Dalam pikirannya, ia menyadari bahwa ini bukan sekadar makhluk jadi-jadian biasa, melainkan terikat kontrak dengan jin kuat. Mengalahkannya, berarti memutuskan ikatan itu terlebih dahulu. Tapi, kenapa dia menyerang desanya sendiri? Tanya Wali Paidi. Kepala adat memejamkan mata sebentar, lalu berkata lirih, karena semakin lama, rasa haus darahnya mengalahkan ingatan, dan belas kasihnya. Dia bahkan tak sadar lagi siapa dirinya. Yang tersisa hanya naluri lapar dan dendam. Ruangan menjadi hening. Hanya suara angin yang menerobos celah dinding. Akhirnya, kepala adat menatap Wali Paidi lekat-lekat. Kalau kau benar-benar utusan takdir, aku mohon, bebaskan desa ini dari teror itu. Tapi ingat, banyak yang sudah mencoba, dan tak semua kembali. Wali Paidi tersenyum tipis, kalau Allah mengizinkan, tak ada yang mustahil. Tapi saya butuh tahu semua kebiasaan Kuyang itu, jam ia keluar, tempat ia bersembunyi, dan apa saja pantangannya. Kepala adat mengangguk. Malam ini, aku akan mengajakmu melihat jejaknya. Tapi bersiaplah, itu bukan tontonan untuk hati yang lemah. Dalam hati, Wali Paidi tahu, malam nanti mungkin akan menjadi awal, dari pertemuan langsung dengan musuhnya. Dan ia juga sadar, sekali melangkah, tak ada jalan mundur. Matahari tenggelam di balik rimbunnya hutan Borneo, menyisakan cahaya jingga, yang perlahan berubah menjadi kelam. Desa mulai menutup diri, pintu rumah dipalang, jendela ditutup rapat, dan suara manusia menghilang, digantikan orkestrasi malam, serangga, burung malam, dan bisikan angin dari arah rawa. Wali Paidi duduk bersila di teras rumah kepala adat, Jaga Palung. Di depannya ada sebuah kendi berisi air yang telah dibacakan doa. Minumlah sedikit sebelum kita keluar. Ini akan menjaga hatimu tetap tenang, kata Jaga Palung. Setelah meneguk air itu, Wali Paidi berdiri. Ia mengenakan pakaian biasanya, baju kemeja hitam andalannya, sarung batik, dan peci yang sedikit miring di kepalanya. Bismillah, ucapnya pelan. Mereka berjalan menembus tepian hutan di belakang desa, hanya diterangi obor kecil. Jaga Palung menunjuk ke arah sebuah pohon besar, yang batangnya berongga. Sering dia berhenti di situ, mungkin untuk mengintai rumah-rumah. Tapi malam ini kita akan memancingnya keluar. Wali Paidi menunduk, tangannya menyentuh tanah. Bibirnya melafalkan ayat-ayat perlindungan, membuat lingkaran doa tak kasat mata, di sekeliling mereka.
Kalau dia muncul, jangan panik. Hanya ikut di belakangku, ucapnya. Beberapa menit berlalu dalam senyap. Angin malam mulai terasa berbeda, dingin, tapi di dalamnya ada hawa panas, yang menusuk kulit. Daun-daun di atas kepala mereka bergoyang, meski udara di sekitar tak bergerak. Tiba-tiba, wusyah, sebuah bayangan melintas cepat di antara pepohonan. Obor jaga palung bergetar di tangannya. Lalu terdengar suara melengking panjang, dari arah kegelapan. Dari gelap, muncullah sosok itu, kepala seorang wanita, rambutnya panjang terurai seperti air hitam, matanya merah membara, lidahnya menjulur panjang, dan dari bawah lehernya menggantung organ-organ, yang berayun mengerikan. Jaga palung mundur setapak, tapi Wali Paidi tetap berdiri. Allahu Akbar, bisiknya. Kuyang itu melayang-layang di udara, menatap mereka sambil tersenyum miring, giginya tajam seperti serigala. Ia berputar mengitari Wali Paidi, seperti mempelajari mangsanya. Wali Paidi membaca ayat kursi dengan suara tenang, tapi penuh ketegasan. Cahaya tipis mulai mengelilingi tubuhnya. Kuyang itu mendengus, lalu berputar cepat, mencoba menyerang dari belakang. Namun Wali Paidi memutar tubuhnya, mengangkat telapak tangan, dan mengucapkan kalimat tahlil. Hempasan angin keluar dari telapak tangannya, membuat kuyang itu terlempar beberapa meter. Makhluk itu melengking marah, lalu terbang menuju arah desa. Dia akan menyerang rumah, seru jaga palung. Tanpa ragu, Wali Paidi mengejarnya. Mereka berlari melewati jalan setapak, melompati parit, hingga sampai di tepi rawa. Di sana, kuyang itu sudah menghilang, di antara kabut tipis. Wali Paidi menutup mata, memusatkan pendengaran. Dari arah kiri, terdengar bunyi kepakan sayap cepat, bercampur aroma amis darah. Ia bergerak menuju sumber suara, tapi tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar ringan, pertanda ada kekuatan gaib, yang sengaja menutup jejak. Jaga palung berbisik, dia licik. Rawa ini wilayahnya, kalau kita nekat masuk sekarang, kita bisa tak kembali. Wali Paidi mengangguk pelan. Baik, malam ini kita hentikan di sini. Tapi besok siang, aku akan memeriksa tempat ini. Aku yakin ini bukan sekadar tempat sembunyi, mungkin di sini pusat kekuatannya. Keduanya kembali ke desa dengan langkah waspada. Wali Paidi tahu, pertemuan singkat itu hanyalah pembukaan. Dan dari tatapan kuyang tadi, ia merasa makhluk itu juga sudah menandainya. Pagi di kampung pedalaman Kalimantan itu, terasa berat. Meski matahari memancar cerah, wajah-wajah warga tetap suram. Beberapa perempuan terlihat menjemur pakaian, sambil sesekali menoleh ke langit, seakan takut sesuatu melintas di siang bolong. Wali Paidi duduk di serambi rumah Pak Laga, memandang ke arah hutan, yang semalam ia masuki. Di tangannya, ada secangkir kopi hitam kental khas Kalimantan, tapi pikirannya melayang ke suara melengking kuyang, yang masih terasa di telinganya. Sekitar pukul 9 pagi, jaga palung datang menemui Wali Paidi, yang tampak siap menemani dalam perjalanan. Mereka membawa parang, tombak, dan bekal air. Kita akan pergi ke rawa yang semalam. Kalau beruntung, kita bisa menemukan sarangnya, kata jaga palung. Perjalanan menuju rawa, memakan waktu hampir 1 jam. Matahari memantulkan kilau di atas dedaunan, yang basah oleh embun. Jalan setapak berubah menjadi tanah berlumpur, lalu menjadi jalur sempit di antara pepohonan raksasa. Aroma hutan semakin pekat, bercampur bau tanah basah dan getah pohon. Sesampainya di tepi rawa, mereka berhenti. Airnya berwarna kehijauan, dipenuhi lumut, dengan kabut tipis yang tak kunjung sirna, meski hari sudah siang. Di seberang rawa, Wali Paidi melihat sebuah pondok kecil dari kayu lapuk. Atapnya miring, sebagian dindingnya bolong, tapi dari kejauhan, ia bisa merasakan hawa panas, yang aneh keluar dari tempat itu. Tidak ada warga yang berani mendekat ke pondok itu, ujar jaga palung. Konon, itu tempat Inai Ngaju dulu mengasingkan diri, sebelum menjadi kuyang.
Wali Paidi menyeberangi rawa dengan langkah hati-hati, menginjak papan kayu tua yang nyaris tenggelam. Sesampainya di pondok, ia mendorong pintu yang separuhnya sudah lapuk. Di dalam, udara terasa lebih pengap. Lantai kayu dipenuhi abu dupa, yang sudah lama mati. Di dinding, terukir simbol-simbol aneh, campuran aksara kuno Dayak, dengan tulisan Ibrani kuno, tanda jelas dari campuran ilmu hitam lokal, dengan sihir dari luar. Di sudut ruangan, Wali Paidi menemukan sebuah kendi besar, berisi cairan merah pekat. Aromanya anyir, seperti darah yang sudah lama disimpan. Di sebelahnya, ada potongan kain bayi yang sudah menghitam, dibungkus dengan tali dari rambut manusia. Ini, bukan sekadar tempat tinggal, gumam Wali Paidi. Ini altar perjanjian. Ia menutup mata, membaca ayat suci. Seketika, hawa panas di dalam pondok bergolak. Dinding bergetar, dan dari langit-langit terdengar bunyi desir, seperti sayap mengepak. Jaga Palung berteriak, ada bayangan di atas rawa. Wali Paidi membuka mata, lalu berkata cepat, kita jangan melawan di siang hari ini. Tempat ini penuh perangkap gaib. Aku perlu memutuskan ikatan perjanjiannya dulu, baru kita bisa menyerang langsung. Jaga Palung mengangguk. Kalau begitu, kita ambil semua yang perlu dibakar atau dimusnahkan. Sisanya biar kami yang jaga. Wali Paidi membungkus kendi darah, potongan kain, dan tali rambut itu, dengan kain putih yang ia bawa, lalu membaca doa penutup, agar energi gelapnya tak menyebar. Saat mereka keluar dari pondok, kabut di atas rawa terasa semakin tebal. Entah kenapa, Wali Paidi merasa ada sepasang mata merah, yang mengawasi dari balik pepohonan. Dan dari dalam hatinya, ia tahu, kuyang itu pasti sudah tahu, ia menemukan sarangnya. Malam itu, langit desa gelap gulita. Awan hitam menutup bulan, angin bertiup membawa aroma tanah basah, dan dedaunan yang bergesekan. Sunyi yang biasanya menenangkan, justru terasa mencekam. Dari kejauhan terdengar suara dengungan aneh, suara yang sudah dikenal Wali Paidi. Itu bukan suara angin, melainkan desiran gaib Kuyang Inai Ngaju yang kembali datang, kali ini dengan aura jauh lebih pekat. Wali Paidi, berdiri di tengah halaman rumah panggung milik kepala adat, matanya menatap ke arah langit. Dengan tenang, ia mengatur napas, lalu merapalkan doa. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, hamba memohon perlindungan-Mu, hadirkanlah para penjaga yang Engkau izinkan. Di belakangnya, beberapa penduduk desa bersembunyi di balik dinding, hanya berani mengintip dari celah papan. Anak-anak dipeluk erat oleh ibu mereka. Dari kegelapan, muncullah Kuyang. Kepalanya melayang dengan rambut panjang berantakan, matanya merah menyala, dan dari lehernya tergantung organ-organ basah berkilau. Suara tertawanya memecah keheningan malam. Malam ini, kau tidak akan bisa menghalangiku. Wali Paidi melangkah ke depan, sarungnya berkibar di terpa angin. Selama Allah mengizinkan aku berdiri di sini, kau tak akan menyentuh satu pun jiwa di desa ini, Inai Ngaju. Dengan gerakan secepat kilat, Wali Paidi melesat ke udara. Langkahnya bagai ditarik oleh cahaya tak kasat mata, membawanya ke langit yang berlapis awan. Di sana, duel dimulai. Kuyang melayang berputar-putar, menyerang dari berbagai arah. Jeritannya menusuk telinga, sementara Wali Paidi membalas dengan lantunan ayat suci, yang melingkar seperti pagar cahaya. Setiap kata yang diucapkannya, membuat Kuyang itu meringis kesakitan, namun tidak menyerah. Tiba-tiba, Kuyang bergerak cepat menuju sebuah rumah di pinggir desa. Dari ketinggian, Wali Paidi melihat, itu rumah Sari, seorang ibu hamil yang tinggal sendirian malam itu. Ia tahu ini adalah taktik licik, memancingnya turun. Tanpa ragu, Wali Paidi menukik. Ia melantunkan doa pelindung, menorehkan garis tak terlihat di udara. Cahaya tipis melingkari rumah Sari, membentuk pagar gaib. Saat Kuyang mencoba menembus, tubuhnya memantul seolah terbakar. Ia menjerit marah, terhuyung di udara.
Tak semudah itu, Inai, seru Wali Paidi. Kuyang menggeram, lalu menyerang kembali. Kali ini duel kembali naik ke langit. Petir menyambar jauh di hutan, cahaya kilat, sesekali memperlihatkan wujud menyeramkan Kuyang. Sementara itu, suara ayat-ayat suci terus bergema, membelah kabut malam. Pertempuran berlangsung lama, seperti tarian mematikan di udara. Kuyang berusaha menghindar, tapi perlahan cahaya yang mengelilingi Wali Paidi semakin menekan. Inai Ngaju mulai terdesak, terhimpit antara cahaya dari doa dan kekuatan penjaga gaib yang ikut membantu. Namun, sebelum Wali Paidi dapat memberikan serangan terakhir, Kuyang itu melesat ke arah hutan lebat, menghilang di antara kabut. Wali Paidi tidak mengejar. Ia tahu malam ini hanya kemenangan sementara, dan pertempuran sesungguhnya akan datang saat waktunya tepat. Ia turun kembali ke tanah. Warga desa keluar dari persembunyian, beberapa memeluk satu sama lain. Rumah Sari tetap utuh, cahayanya masih hangat. Malam ini kita selamat, kata Wali Paidi dengan suara pelan, tapi kita harus bersiap untuk malam berikutnya. Di langit, awan mulai menipis, memperlihatkan bulan yang kembali bersinar. Namun di hati Wali Paidi, ia tahu ini hanyalah jeda, sebelum badai yang lebih besar. Udara malam di hutan Kalimantan terasa berat, seakan pepohonan tua yang menjulang puluhan meter, itu menyimpan rahasia gelap. Di tengah hutan, di sebuah tanah lapang, yang dikelilingi pohon-pohon besar menjulang, Wali Paidi berdiri tegak. Di sampingnya, Pak Laga memasang lingkaran garam, dan menancapkan tombak kayu ulin, yang diukir dengan mantra kuno. Di sisi lain, Jaga Palung memegang gong kecil. Ia menatap Wali Paidi dalam-dalam. Begitu aku memukul ini, tak akan ada jalan kembali, ujarnya. Wali Paidi mengangguk, bibirnya bergetar melantunkan doa perlindungan. Dentang gong pertama bergema, memecah keheningan. Dentang kedua membuat angin berhenti, seolah seluruh hutan menahan napas. Dentang ketiga, kabut tebal turun begitu cepat, menutup pandangan hanya sejauh satu tombak. Dari dalam kabut itu, suara jeritan melengking terdengar. Kuyang Inai Ngaju melayang keluar, matanya menyala merah, rambut panjangnya terburai, dan organ-organ dalamnya bergelantungan, seperti untaian akar basah. Udara di sekitarnya berbau amis menyengat. Lalu, suara lain muncul, berat, bergemuruh, dan memaksa dada bergetar. Dari kegelapan, sesosok raksasa berkulit kelabu muncul. Matanya menyala, berwarna merah membara. Kedua tangannya membawa rantai hitam berasap. Dia milikku, manusia. Aku yang memberinya kekuatan. Kau tak berhak memutusnya. Wali Paidi tidak gentar. Tangannya terangkat, suaranya mengalun membaca ayat suci, dengan irama yang menghantam jiwa. Setiap ayat keluar, udara di sekeliling bergetar, dan sinar tak kasat mata, mulai mengelupas lapisan energi hitam, yang membungkus tubuh Kuyang itu. Kuyang Inai Ngaju berteriak keras. Organ-organ yang menggantung mulai berasap, perlahan memudar. Rantai hitam di tangan Jin, melilit tubuhnya, karena mencoba melawan energi cahaya, dari tubuh Wali Paidi. Jin itu mengaum, menghantam lingkaran garam dengan hembusan angin dingin, namun pagar gaib tetap teguh. Pertarungan batin pun pecah. Jin pengikat mengerahkan kekuatan, memunculkan bayangan-bayangan besar, yang berputar di udara, mencoba menelan Wali Paidi. Namun bacaan ayat suci semakin keras, semakin tajam, melumat bayangan itu hingga pecah, menjadi serpihan asap hitam yang terbawa angin. Wajah Kuyang kini pucat seperti kain kafan. Matanya memandang Wali Paidi, dengan campuran benci dan takut. Jeritannya melemah, tubuhnya bergetar, dan satu persatu organ yang menggantung, lenyap tanpa jejak. Rantai gaib di lehernya retak, pecah, lalu menghilang dalam cahaya putih yang berkilau singkat. Jin itu mengerang terakhir kali, sebelum tubuhnya meledak menjadi pusaran asap pekat, yang melesat ke dalam hutan dan lenyap. Kepala Kuyang jatuh ke tanah, lalu perlahan kembali memasuki tubuhnya.
Kini di tanah lapang itu terduduk seorang perempuan kurus, rambut panjangnya menutupi wajah, kulitnya pucat, bibirnya kering. Nafasnya tersengal, namun di matanya ada sesuatu yang tak terlihat tadi malam, kesadaran manusia. Wali Paidi menatapnya dalam diam. Perjanjianmu telah putus. Sekarang tinggal hatimu yang harus kau bersihkan, katanya pelan. Malam itu, hutan keramat kembali sunyi. Tapi gema jeritan kuyang, dan dentang gong jaga palung masih terasa di telinga, seolah mengingatkan, bahwa mengalahkan kegelapan bukan akhir, membimbingnya kembali ke jalan yang benar, adalah tugas yang lebih berat. Hening menyelimuti tepian hutan. Embun menetes dari daun-daun besar, menetes perlahan ke tanah yang lembab. Aroma tanah basah bercampur harum akar pohon, merayap memenuhi udara. Di tengah lapangan kecil yang dikelilingi rimba, tubuh Inai Ngaju yang tadi masih berwujud kuyang, kini berubah kembali, menjadi seorang perempuan biasa. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, dan tubuhnya bergetar, seperti dedaunan yang diterpa angin dini hari. Tiba-tiba ia jatuh tersungkur di tanah, kedua tangannya mencengkeram tanah, suaranya pecah di antara isak tangis. Aku sudah terlalu jauh, ya Tuhan, aku takut, aku menyesal, rintihnya. Air mata bercampur tanah membasahi pipinya. Wali Paidi berdiri beberapa langkah di depannya, peci hitamnya sedikit miring, karena keringat dan pertarungan panjang. Ia menatap Inai Ngaju, dengan mata yang tidak menghakimi, melainkan memancarkan belas kasih yang dalam. Perlahan ia melangkah, duduk di hadapan perempuan itu. Inai, dosa sebesar apapun, jika kau kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, pintu ampunannya selalu terbuka, ucap Wali Paidi, dengan suara lembut namun tegas. Inai Ngaju mengangkat wajahnya, matanya sembab, tapi, aku telah meminum darah manusia, aku telah menjadi makhluk yang menakutkan. Wali Paidi menatapnya, lalu memegang kedua tangannya yang dingin. Lihat aku, Inai, tidak ada yang lebih besar dari rahmat Tuhan. Jika kau mau kembali, ikuti aku. Ucapkan syahadat dengan hatimu yang paling dalam. Sambil terisak, Inai Ngaju mengangguk. Dengan suara bergetar, ia mengikuti bimbingan Wali Paidi, mengucap dua kalimat syahadat. Kata demi kata meluncur dari bibirnya, membawa air mata yang semakin deras. Saat kata terakhir terucap, wajahnya seakan memancarkan ketenangan baru, seperti seorang musafir, yang akhirnya menemukan jalan pulang. Beberapa orang kampung, termasuk kepala adat Jaga Palung, yang menyaksikan dari kejauhan, berjalan mendekat. Wajah Jaga Palung masih tegas, tapi tatapan matanya mengandung lega. Inai Ngaju, kau adalah bagian dari tanah ini. Tapi perbuatanmu dulu tidak bisa dihapus begitu saja. Jika kau sungguh ingin kembali, kau akan tinggal di rumah khusus di pinggir kampung. Kau akan menjalani taubat, beribadah, dan belajar agama, sampai masyarakat yakin kau telah berubah. Inai Ngaju menunduk, aku terima, aku ingin bersih. Jaga Palung menepuk bahu Wali Paidi, kami berhutang budi padamu. Kau telah menghapus kutukan lama di tanah kami. Wali Paidi hanya tersenyum tipis, bukan aku, ketua adat. Ini semua karena Allah menghendaki. Malam itu kampung terasa berbeda. Angin hutan yang biasanya membawa bisik-bisik gelap, kini terasa hangat dan damai. Beberapa minggu kemudian, setelah Wali Paidi mengajari Inai Ngaju cara berwudu, cara sholat, mengajari membaca surat-surat pendek Al-Quran, mengajari beberapa bacaan zikir, dan saat semua urusan selesai, Wali Paidi pamit untuk pulang. Wali Paidi berdiri di tepi hutan. Peci hitamnya kembali rapi, tas kecilnya tersandang di bahu. Ia menatap langit biru di sela kanopi pohon. Tugas selesai, sekarang saatnya pulang, gumamnya. Ia menghela napas, menutup mata, dan merapal doa. Ya Allah, semoga kali ini tidak nyasar lagi, ucapnya dengan senyum geli, mengingat pengalamannya yang sebelumnya, malah membawanya ke hutan Kalimantan, karena salah melipat bumi. Tanah di bawah kakinya mulai bergetar halus, angin berdesir mengelilinginya.
Daun-daun berputar, membentuk pusaran kecil. Lalu, wush, tubuh Wali Paidi menghilang, meninggalkan aroma tanah basah yang samar. Di kejauhan, burung-burung hutan berkicau, seolah mengucapkan selamat jalan. Dan di hati orang-orang kampung, nama Wali Paidi akan selalu dikenang, bukan hanya sebagai orang yang mengusir teror kuyang, tapi sebagai pembawa cahaya, yang mengembalikan satu jiwa ke jalan Tuhan. Di kemudian hari, Inai Ngaju menjadi seorang yang solehah, dan sering dimintai bantuan, dari para penduduk desanya, bahkan dari penduduk luar desanya, untuk mengusir teror kuyang sakti.